Jika ada yang merasa tidak senang dengan banyaknya pemain diaspora Indonesia, ya cobalah berikan juga solusi kepada PSSI. Ya, bagaimana caranya pemain-pemain kita yang bermain di liga domestik juga nanti bisa perform di level Asia. Ya, kasihlah solusinya juga ya. Kalau cuma omong-omong doang kan itu gampang ya. Saya juga cuma omong-omong doang, tapi saya juga memberikan wacana, saya juga memberikan visi ke depan agar timnas kita ini bisa bersaing di level tertinggi. Sintayong bawa Miliano Jonathans untuk laga timnas Indonesia vs Australia setelah hampir jadi top skor Liga 2 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025. Gue rasa semua orang yang pernah kuliah di Belanda atau pernah tinggal di Belanda, kan gue udah 20 tahun di situ, besar di Belanda. Kita punya kebanggaan yang orang lain nggak bisa rasakan. Bahwa timnas kita ini ada influence Belandanya loh. Iya kan? Bahwa kan gue interview berapa pemain Belanda, Tom Haye, Ivar Jenner, Shane Patinama. Jadi mungkin Miliano Jonathans mencetak gol dan assist lagi di Liga 2 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025. Apakah Sintayong telah menyiapkan winger 20 tahun itu untuk laga timnas Indonesia vs Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025? Pemain Vitesse Arnhem ini sedang menjalani musim terbaiknya sebagai pesepak bola profesional. Bisa dibilang semenjak menggunakan nomor punggung 10, pemain yang memiliki nenek asal Depok, Jawa Barat, ini langsung menggila. Ia telah mencetak 7 gol dan 3 assist dari 11 laga Liga 2 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025. Terbaru, pemain berkaki kidal ini mencetak 1 gol dan 1 assist saat Vitesse Arnhem bermain 2-2 dengan FC Dordrecht di lanjutan Liga 2 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025. Koleksi 7 gol membuat Miliano Jonathans hanya terpaut 2 bola dari top skor sementara Liga 2 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025 yang bermain untuk SC Telstar, Zakaria Edahuri. Melihat statistik di atas, Miliano Jonathans sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Miliano Jonathans akan dioperasikan sebagai winger kanan. Jika dibutuhkan, Miliano Jonathans juga dapat dimainkan sebagai gelandang serang andai Sintayong mengandalkan formasi 4-2-3-1. Kabar baiknya, PSSI sudah menghubungi Miliano Jonathans. Hal itu diakui Miliano Jonathans kelar membela Vitesse Arnhem kontra FC Den Bosch pada Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024 dini hari WIB. Namun, jikapun Miliano Jonathans tertarik membela timnas Indonesia, pemain yang mendapatkan kontrak profesional sejak usia 16 tahun itu tak bisa memperkuat skuad Garuda saat menjamu Jepang, tanggal 15 November tahun 2024, dan Arab Saudi, tanggal 19 November tahun 2024 di matchday kelima dan ke-6 GRPC kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paling cepat, Miliano Jonathans bisa memperkuat timnas Indonesia saat tandang ke markas Australia pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Mumpung masih ada 5 bulan lagi, PSSI memiliki banyak waktu untuk bekerja maksimal merayu Miliano Jonathans agar mau memperkuat timnas Indonesia. Di saat PSSI melobi Miliano Jonathans, harapannya sang pemain bisa terus berkembang dan mengangkat derajat Vitesse Arnhem. Sebab hingga pekan ke-11 Liga 2 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025, Vitesse Arnhem masih terjerembab di posisi 19 dari 20 peserta. Sekjen PSSI, Yunus Nusi menjadi sorotan ketika ditanya soal rencana tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. PSSI saat ini sedang mengurus proses naturalisasi Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini sudah jabat tangan dengan Erick Thohir. Namun, setelah Kevin Dix dirumorkan bakal ada nama tambahan lagi. Paling santer adalah Hairorye Dewal serta Miliano Jonathans.
Belum lama ini, Sekjen PSSI yang bernama Yunus Nusi ditanya terkait rencana naturalisasi Hairo dan Miliano tersebut. Nah, ekspresinya ketika menjawab jadi sorotan netizen. Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara gamblang apakah dua pemain itu bakal diproses. Katanya ada tambahan naturalisasi. Isu-isunya Hairo Riedewal sama yang dari Vitesse, Miliano Jonathans. Tanya wartawan kepada Yunus Nusi. Kevin Dix dulu, pokoknya setelah jabat tangan dengan Ketua Umum PSSI baru kita umumkan, jawab Yunus Nusi sambil tersenyum. Feelingku kemarin itu Hairo Riedewal yang bakal join, karena 1 bulan lalu temanku yang di Belanda, dia punya media podcast yang besar di sana, ungkapnya dilansir YouTube Bola Bung Binder. Menurut Yusa Nugraha, Hairo Riedewal merupakan pemain keturunan yang segera bergabung dengan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia terus bergulir. Setelah Kevin Dix, siapa lagi yang akan menyusul? Pertanyaan ini kerap mengemuka di tengah persiapan skuad Garuda menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang, PSSI nampaknya tengah mengintensifkan upaya untuk menambah amunisi berkualitas di lini pertahanan. Proses naturalisasi Kevin Dix saat ini menjadi fokus utama Federasi Sepak Bola Tanah Air. Berbagai nama pemain keturunan bermunculan di media sosial, disebut-sebut masuk radar PSSI. Hairo Riedewal, Mauro Zelstra, dan Ole Romeni adalah beberapa di antaranya. Namun, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, memberikan pernyataan tegas terkait rencana naturalisasi pemain berikutnya. Kevin Dix dulu, pokoknya setelah jabat tangan dengan Ketua Umum baru kita umumkan, ujar Yunus Nusi di Jakarta kemarin. Ia menambahkan bahwa pengumuman resmi mengenai pemain yang akan dinaturalisasi akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dengan kata lain, PSSI masih enggan menyebutkan nama-nama pemain lain yang akan dinaturalisasi. Federasi tampaknya ingin memastikan semua proses berjalan lancar sebelum mengumumkan secara resmi kepada publik. Media Belanda mengungkap pemain keturunan baru yang mungkin perkuat timnas Indonesia selepas Kevin Dix gabung. Kini Kevin Dix tengah dalam proses pengesahan dokumen. Kabar mengejutkan ini pertama kali mencuat dari media Belanda, Voetbal Primeur. Bintang kelahiran Belanda berikutnya diperkirakan akan tampil di Indonesia, akan menjadi yang paling keren, begitu judul artikel tersebut. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along.